Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, afwan ya, tadi saya mutaakhir, terlambat 1 rakaat masbuk. Kemudian yang kedua, kasus kalau kita lupa jumlah rakaat ya. Kalau individu tidak masalah. Kalau individu itu kalau kita bingung 2 atau 3, maka diambil yang sedikit. Itu penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar begitu ya. Jadi kalau ragu saya 2 apa 3, maka diambil yang sedikit. Karena sedikit itu pasti. Yang sedikit itu 1. Nah, sekarang persoalannya kalau jamaah. Kalau jamaah sementara beda keyakinan antara makmum sama imam. Imam meyakini masih 3 misal atau lupa, sementara makmum sudah 1 ya 1. Kalau imam sudah berdiri itu langsung kembali tidak bisa, tidak boleh. 1. Kemudian yang kedua, langkahnya itu 1. Kalau di dalam mazhab Syafi'i bisa mufaraqah, langsung niat lepas dari imam, sholat diteruskan itu boleh. Atau yang kedua nunggu seperti tadi, itu tidak masalah, nunggu. Jadi imam meneruskan sampai tuntas, kemudian rukuk, sujud, kemudian ya salam, kemudian karena saya lupa ragu sujud sahwi, kemudian baru salam. Jadi ya ada solusinya ya. Enggak apa-apa. Jadi seperti tadi nunggu, enggak apa-apa. Jadi solusinya memang 2. 1 bisa mufaraqah, yang mufaraqah itu niat lepas dari imam, langsung sholat sendiri. Dan yang kedua bisa menunggu sampai imam duduk di tahiyat akhir itu, seperti tadi. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, puasa ini momen untuk meraih ketakwaan. Puasa. Saya sudah pernah cerita ya di episode sebelumnya itu, di dalam Al-Quran kan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kalian diwajibkan puasa sebagaimana orang sebelum kamu. Maksudnya sebagaimana itu apa? Ya artinya mereka, orang sebelum kita juga diwajibkan puasa. Harinya sama, di bulan Ramadan, jumlahnya sama, 1 bulan penuh. Jadi kalau dalam tafsir Qurtubi dijelaskan begini, at-tashbih bihadil ayah, sebagaimana yang dimaksud sebagaimana itu apa? Yarji'u ila qadri shaum, jadi wa waqti shaum. Jadi kadar puasa dan waktu puasa. Artinya puasanya di bulan Ramadan dan jumlahnya sama 1 bulan, sama mereka. Tetapi mereka meskipun puasa, ternyata puasa mereka tidak bisa mengantarkan kepada derajat ketakwaan. Kenapa? Karena mereka merubah syariat puasa. Syariat Allah dirubah. Jadi kalau di dalam tafsir Qurtubi ada riwayat dari Qatadah dan Asy-Sya'bi itu menjelaskan begini. Dulu orang Yahudi Nasrani itu mereka diwajibkan puasa. Tapi kemudian rahib mereka, pendeta mereka, orang-orang alim di antara mereka, Yahudi dan Nasrani itu punya inisiatif puasa ini kita tambah harinya. Sehingga mereka puasa ditambah 10 hari. Puasanya menjadi 40 hari. Setelah puasa 40 hari, ternyata sakit. Kemudian orang alim mereka kumpul. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, nadar, ya Allah kalau engkau sembuhkan kami karena puasa 40 hari dan sakit, kami akan menambah lagi menjadi 10 hari. Ditambah 10 hari lagi, berarti puasanya menjadi 50 hari. Setelah dilaksanakan 50 hari, tidak kuat semua ternyata. Karena Ramadan itu biasanya, Ramadan kan bulan yang panas artinya. Akhirnya mereka kumpul lagi, orang alimnya itu, rohibnya, pendetanya kumpul, diskusi dan disepakati bahwa puasa ini harus dirubah waktunya, tidak di bulan Ramadan. Tetapi dicari bulan dalam setahun itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumat dan seterusnya.
itu dicari bulan-bulan yang di situ tidak panas. Disitulah mereka puasa. Nah, karena perilaku itu, jadi karena perilaku itu, meskipun mereka puasa, tetapi ternyata puasa itu tidak mengantarkan mereka memperoleh predikat takwa. Makanya Allah jelaskan dalam ayat itu bahwa puasa itu target akhirnya adalah la'allakum tattaquna. Jadi la'allakum tattaqun, kalau dalam tafsir dijelaskan tattaqunal ma'asi. Kalian takut maksiat. Atau indikator paling gampang al-khudu'u wa ta'atu lillahi ta'ala wahda. Tunduk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator keberhasilan puasa. Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya itu begini, wa tamamu wa kamalu hadzal syiyam bijatina bil mahdhurati wa adamul wuqu'il fil muharramati. Kesempurnaan puasa ini itu bisa diraih dengan satu menjauhi yang makruh. Jadi di situ disebutkan bijatina bil mahdhurati, menjauhi yang makruh. Kemudian yang kedua, wadamul wuku'i fil muharramati, tidak melakukan perbuatan yang haram. Kenapa begitu? Beliau menjelaskan, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, karena Rasul berpesan, man lam yata' qaula zuri wal 'amala biha, barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan, maka falaisa lillahi hajatun min ayyata ta'ama wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan puasa dia. Dia tidak makan dan minum, tidak ada gunanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau meninggalkan aktivitas yang haram. Itu Imam Al-Qurtubi. Jadi jamaah sekalian, indikator keberhasilan puasa itu diukur dari sejauh mana orang ini pasca puasa itu mau tunduk dengan aturan Allah, baik dalam Quran maupun Sunnah. Dalam hal apa? Semuanya. Nah, ini nanti persoalannya adalah pada persepsi orang terkait dengan Islam. Seringkali masyarakat salah memahami Islam. Masyarakat memahami Islam itu hanya sebatas pada aspek spiritual. Hanya ngatur sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak ngerti mereka kalau Islam misalkan ngatur pakaian. Islam mengatur tentang aurat. Islam mengatur tentang pandangan. Islam mengatur tentang waktu-waktu khusus misalkan dalam keluarga. Mana anak yang boleh masuk kamar orang tuanya, mana tidak. Itu diatur di dalam Islam. Jadi, misal, pada bulan Februari kemarin, itu rame ya, di Surabaya. Karena ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru madrasah ibtidaiyah kepada murid-muridnya kelas 4. Itu sempat rame karena dijadikan bahan diskusi di Radio Suara Surabaya. Akhirnya kasusnya itu ditangani Polsek, dilaporkan polisi, tetapi karena viral, ramai dibicarakan oleh media, masuk ke Polrestabes. Teman sejawatnya, teman-teman ngajar dia, bilang begini, lu padahal orang itu alim. Apa indikatornya? Dia kalau pagi itu sering sholat duha, sholatnya lengkap, dia baca Quran. Kok bisa begitu? Dalam benak masyarakat, orang itu kalau sholatnya lengkap, ditambah sunnah misalkan duha, atau misalkan tahajud, atau baca Quran yang bagus, dalam benak masyarakat itu sudah, oh ini Islam yang sempurna, ini yang fatal. Kenapa? Karena Islam tidak hanya mengatur syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Hanya sabar, istiqomah, jadi tidak jahat, baca Quran dan surat, enggak. Tapi isinya Quran, dia ngerti enggak? Kalau dia melanggar aturan Allah atau dia tidak pernah, dia pintar baca Quran tetapi tidak pernah belajar isinya Al-Quran, maka persoalan orang seperti nanti. Meskipun dia pintar baca Quran. Nabi itu kan begini ya, man ja'ala al-Quran nama mau qada ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai panduan, kelak Al-Quran akan membimbing dia untuk masuk ke surga. Tetapi sebaliknya barang siapa yang menjadikan Al-Quran, ja'ala al-Quran khalfahu, di belakang dia, artinya Al-Quran tidak dipakai, maka kelak Al-Quran itu akan menyeret dia untuk masuk ke neraka. Itu artinya apa? Al-Quran harus diamalkan. Tidak ada orang, dia pintar baca Quran, tapi tidak ngaji isinya, maka wajar. Aturan yang ada di dalamnya ditabrak oleh orang ini. Taruhlah misalkan begini. Di dalam Quran itu dijelaskan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfadhu furujahum. Adalah orang-orang Islam mukmin itu menjaga pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, menundukkan pandangan mereka. Demikian pula wanita mukminat.
Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafatna furujahunna. Hendaklah wanita mukminat itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak menampakkan bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Wa yadribuna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kalau keluar rumah pakai kerudung. Ini dalam Quran ada. Tapi orang kalau pandai dia baca Quran tetapi tidak pernah menggunakan itu, maka ya wajar kalau ditabrak. Saya pernah cerita kalau tidak salah di Jember itu ada seorang kiai dilaporkan sendiri oleh bunyainya. Kenapa? Karena melakukan pelecehan seksual terhadap apa? Santriwatinya. Bagaimana kasusnya terjadi? Kasusnya terjadi ketika ujian. Setiap siswa yang ujian wajib masuk ke kamarnya Pak Yainya. Tidak ada orang lain. Kalau laki tidak apa-apa, tapi kalau perempuan, nah disitulah mulai terjadi masalah. Ketika perempuan masuk di kamar pribadi Pak Yainya tadi ini, dia sudah melanggar pesan Nabi SAW. Nabi kita berpesan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adi mahram. Tidak boleh laki dan perempuan berduaan di ruang yang tidak ada akses orang lain untuk bisa masuk ke situ. Ini ditabrak. Kalau aturan Islam ditabrak, maka yang terjadi adalah itu pintu pertama untuk masuk kepada bencana berikutnya. Pasti itu. Orang keluar dan nutup aurat, tak pakai kerudung, membuka aurat, pakai baju ketat. Itu pelanggaran terhadap aturan Allah. Ini pintu pertama untuk masuk bencana berikutnya. Digoda orang, diganggu orang, disuiti, dilecehkan. Wajar. Kenapa? Karena dia melanggar Islam. Tapi orang jarang ngerti tentang itu. Bahwa itu diatur dalam Islam. Itulah Islam ya. Agama kita sangat sempurna. Kita naikkan lagi misalkan persoalan yang agak makro. Persoalan pajak ya. Di dalam Islam itu diatur pajak. Tetapi pajak dalam Islam beda dengan pajak yang kita lihat sekarang. Kalau Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang kita terkenal Ihya Ulumuddin Al-Mustashfa, jadi beliau produktif ya. Beliau menjelaskan ad-dharibatu, pajak itu adalah ma yuwadziful imamu 'alal aghniya bima yarahu kafiyan. Jadi inda khalfi baitil mali. Pajak itu kalau dalam Islam sesuatu yang dibebankan negara kepada hanya untuk orang kaya. Satu, hanya untuk orang kaya. Untuk memenuhi kebutuhan tertentu negara dalam waktu tertentu inda khalwi baitil mali, ketika kas negara kosong. Ini dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam pajak itu ya satu, hanya untuk orang kaya. Apa ukuran orang kaya itu? Satu, mampu memberikan kecukupan kebutuhan primer dan sekunder. Siapa? Dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Kalau masih ada sisa, maka sisanya itu akan digunakan untuk membantu kerabatnya, sanak saudaranya yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan primernya. Dibantu dia. Kalau kemudian sudah dibantu buat dia sudah bisa mencukupi kebutuhan primer dan sekunder dirinya, keluarganya, anaknya, kemudian sudah digunakan untuk bantu saudara-saudaranya yang kekurangan, masih sisa. Nah ini orang yang kena pajak di dalam Islam. Kita itu enggak. Orang mencukupi kebutuhan dirinya sendiri itu sudah enggak karuan, kena pajak. Kalau dalam Islam enggak. Alal agniya hanya khusus orang agniya. Nah sekarang itu coba, kalau mobil atau sepeda motor keluaran terbaru wajar. Masa Yamaha 75 masih kena pajak? Jadi kan artinya dia tidak mampu untuk beli yang baru. Itu di dalam Islam ya. Jadi ma yuwadziful imamu 'alal aghniyai, kewajiban yang dibebankan negara hanya untuk orang kaya. Bima yarahu kafian, untuk mencukupi kebutuhan negara saat itu. Ketika kebutuhan itu sudah dicukupi, maka tidak ditarik lagi. Contoh misalkan, kalau dalam kitab fikih banyak dijelaskan itu tentang perang. Misalkan dalam kondisi perang, negara butuh logistik perang, misalkan butuh pesawat, kemudian rakyat ditarik urunan untuk membeli pesawat, itu tidak apa-apa. Seperti dulu rakyat Aceh itu loh, rakyat Aceh itu kalau tidak salah mengumpulkan emas, harta benda untuk beli pesawat, itu disumbangkan kepada negeri kita itu rakyat Aceh itu tidak masalah di dalam Islam. Dan dalam buku-buku fikih memang begitu. Setelah pesawatnya dibeli ya sudah selesai. Selesai, tidak ditarik lagi. Jadi kemudian yang terakhir indah khalwi baitil mal, ketika kas negara dalam kondisi
kosong. Jadi artinya ditarik pada saat darurat saja. Kalau sekarang pajak yang ada sekarang itu tiap tahun nih, mampu atau tidak mampu, punya uang atau tidak punya uang, pokoknya waktunya pajak sudah. Tidak mau tahu apakah motornya itu rusak, mobilnya rusak, lagi tidak pegang uang, tidak mau tahu, pokoknya pajak ya sudah pajak. Itu sekarang. Kalau kita bicara fikih Islam, mana yang lebih manusia? Sangat kelihatan. Jadi, cuman sayang sekali lagi, pengetahuan yang tersimpan di dalam buku-buku fikih itu jarang difahami orang. Kenapa? Karena memang jarang disampaikan. Padahal ada di dalam syariat Islam. Saya sering nyuntukan, misalkan bab mawaridut tabaiyah, sumber daya alam. Negeri kita ini nikel itu negeri nomor 1 penghasil nikel di dunia. Nikel itu, sama sekalian, nikel itu bahan utama untuk membuat baterai listrik, mobil listrik gitu loh. Itu bahan utamanya nikel. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI itu pernah bertanya kepada Kementerian SDM waktu hearing di rapat DPR RI. Dia bertanya kepada pemerintah, kan dia DPR RI, kenapa negeri kita ini yang penghasil nomor 1 di dunia nikel itu sekarang 90% dikuasai oleh Cina, padahal itu bahan utama untuk membuat mobil listrik, baterainya. Tapi kenapa kemudian diberikan ke Cina? Itu statement wakil ketua DPR RI Komisi 7. Kalau di Islam bagaimana? Kalau di Islam tidak boleh itu diserahkan ke asing. Kenapa? Coba andaikan misal BBM hilang, sudah kita tidak pakai bahan bakar, tidak ada Pertalite, tidak ada Pertamax, semuanya hilang. Wajib pakai mobil listrik. Coba sementara kalau nikel dikuasai Cina, apa tidak kesulitan nanti masyarakat kita transport? Kalau dalam Islam bagaimana? Dalam Islam itu sumber energi itu tidak boleh dimiliki oleh orang tertentu, apalagi diberikan kepada asing. Al-muslimuna syuraka fil ma' wal kala' wan nari, kata Nabi. Orang Islam itu bersekutu 3 hal. 1 air, yang kedua tanah, yang keempat sumber energi. Jadi maksudnya apa? Di dalam syarahnya dijelaskan begini. Inna lil muslimina al-haqqu fi hadis salasa. Sesungguhnya semua orang Islam punya hak akses yang sama terhadap 3 hal ini. Tanah, kemudian air, sumber energi. Sehingga fala ya juzu li ahadin ayyabi'a wa ayyatasallata gitu. Dijelaskan begini. Sehingga tidak boleh siapapun dia menguasai itu. Menguasai itu kenapa? Karena akan mencegah orang untuk bisa memanfaatkan itu. Tidak boleh. Itu untuk kepentingan masyarakat. Kalau di dalam Islam ya, air misalkan. Ya aja biaya produksi ada, tapi tidak mahal. Tidak mahal air. Kenapa? Karena itu bahannya gratis itu, tidak buat. Itu disediakan Allah. Makanya Islam jelaskan al-muslimah syuraka fil ma'i. Orang Islam punya hak yang sama untuk bisa menggunakan air. Air ini kebutuhan pokok. Sehingga dijadikan komoditi, dijual per kubik. Itu mestinya kalau di Islam murah. Contoh misalkan, contoh. Kemarin saya ke teman di daerah, rumahnya memang daerah Terawas. Saya lihat waktu tempat wudhu itu, dia bangun sekolah, tempat wudhu airnya buanter. Ini kerannya mana? Tidak pakai keran set. Terus ya ditutup aja tutup kayu itu, akar. Jadi dia 24 jam nyala, dia harus ditutup karena ada sumber air. Ini dari mana? Dari desa. Pipanya dari desa. Udah apa enggak bayar? Berapa? 100.000. Lu kemar? Saya 100.000 per bulan. Enggak, itu 100.000 setahun. Yang benar begitu. Kalau menurut Islam, al-muslimuna syuraka'u fil ma'i wal kala'i wan nar. Kebutuhan pokok itu. Fala yajuzu li akhatin ayyabi'a wa yatasallat. Enggak boleh orang itu menjual. Enggak boleh orang itu seseorang menguasai itu. Kenapa? Karena menyulitkan orang lain. Karena itu kebutuhan pokok bersama. Yang kedua, tanah. Tanah ini hak kaum muslimin. Di dalam Islam, kalau ada masyarakat yang tidak punya rumah, maka wajib negara memberikan tanah. Kalau ada tanah-tanah yang itu tidak digunakan, nganggur ya, tanah mati,
maka negara bisa memberikan tanah itu kepada orang yang membutuhkan sebatas untuk kebutuhan tempat tinggal dia. Itu begitu. Di dalam fikih biasanya bab ikhyaul mawat, menggunakan tanah yang tidak produktif. Itu ada dalam fikih. Coba kita sekarang ya. Saya contohkan sekarang. Surat Ijo. Surat Ijo itu puluhan tahun. Tadi pagi saya lihat aja acara sapa warga dari Bapak Wali Kota kita. Ada orang yang tanya warga itu, Pak Wali, apa kita tidak bisa dibantu tentang surat Ijo itu agar bisa disertifikatkan? Jawaban Pak Wali, tidak bisa, itu sudah keputusan pusat. Bapak Menteri sudah memutuskan bahwa untuk surat Ijo tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan sertifikat, tidak bisa. Meskipun sudah puluhan tahun di situ, ya sudah. Kalau di Islam enggak. Karena aturan-aturan seperti itu sehingga wajar sekarang tuh orang susah untuk memiliki tanah ya. Jadi banyak tanah negara yang begitu banyak, tapi masyarakat tidak bisa untuk menempati itu. Coba kita bandingkan dengan Islam. Itu tanah ya, filmai wal kalai, jadi air, kemudian tanah, kemudian wanar. Nar itu karena fuqaha kalau dalam Nadul Autor dijelaskan sumber energi. Ya contohnya nikel, contohnya BBM. Negeri kita ini tambang minyak yang banyak itu 80% dikuasai asing. Pertamina hanya sebagian. Makanya Pertamina ini tidak bisa mencukupi kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia, tidak bisa. Harus kemana? Impor. Beli kemana? Perusahaan asing. Yang mereka punya ladang minyak di mana? Di negeri kita. Aneh negeri kita. Jadi Bapak Ibu, itulah Islam. Syamilun kamilun mutakamil, utuh, lengkap, sempurna. Yang sekarang itu orang jarang tahu. Dan memang musuh-musuh Islam tidak kepingin umat Islam tahu. Kalau umat Islam tahu ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena mereka bisa terusir dari sini perusahaan-perusahaan asing. Amerika, Australia, Inggris yang perusahaan-perusahaannya di sini seperti ini. Yang jenengan sudah lihat Shell, ada ExxonMobil. Ini bisa hengkang itu. Kalau orang ini ngerti Islam. Makanya tidak boleh orang belajar Islam bab ini, bahaya. Jadi padahal itu di dalam buku-buku fikih ada, tinggal kita pelajari, kita pahamkan. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, itulah Islam ya. Dan ketakwaan itu diukur dari sejauh mana kita berupaya agar hidup kita ini semuanya diatur dengan Islam. Tidak hanya ketika sholat, tetapi semua urusan ekonominya, politiknya, hukumnya, pengelolaan sumber daya alamnya dikelola dengan Islam. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.